Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian semuanya? Sehat-sehat kan? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan pembelajaran seni budaya ini, kita masuk ke bab 2, yaitu menggambar ilustrasi. Silahkan buka buku paket kalian halaman 17 ya. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan peta kompetensi pembelajaran. Untuk peta kompetensi pembelajaran menggambar ilustrasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsep dan prosedur menggambar ilustrasi. Yang kedua, alat dan bahan menggambar ilustrasi. Yang ketiga, teknik menggambar ilustrasi. Untuk tujuan pembelajaran ini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi. Yang ketiga, mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi. Yang keempat, menggambar model sesuai karakter objek ilustrasi. Nah, langsung saja masuk ke materi ya. Menggambar ilustrasi. Apa itu ilustrasi? Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis gambar ilustrasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi yang pertama, berbentuk kartun. Yang kedua, karikatur. Yang ketiga, komik. Yang keempat, ilustrasi karya sastra. Yang kelima, vignette. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Coba kalian perhatikan. Untuk kartun, bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh gambar ilustrasi kartun. Bisa dilihat ya. Selanjutnya, karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Contohnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Untuk contoh gambar karikatur ini sifatnya biasanya manusianya itu gambarnya kepalanya besar, terlihat unik dan lucu. Selanjutnya, komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat. Contohnya seperti ini. Lihat. Nah, ini adalah gambar komik.
Selanjutnya, ilustrasi karya sastra. Ilustrasi karya sastra ini berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Contohnya seperti ini adalah gambar ilustrasi karya sastra. Bisa dilihat ya. Selanjutnya, vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah vignette. Selanjutnya, bentuk menggambar objek ilustrasi. Nah, untuk bentuk objek menggambar ilustrasi ini, yang pertama yaitu gambar manusia, yang kedua gambar hewan, yang ketiga gambar tumbuhan, yang keempat adalah gambar benda. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, alat dan bahan menggambar ilustrasi. Untuk alat dan bahan menggambar ilustrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu teknik kering, yang kedua teknik basah. Untuk teknik kering, menggambar ilustrasi dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengecer air atau minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar. Kemudian dibuat sketsa untuk selanjutnya diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh media kering. Yang pertama pensil, yang kedua arang, yang ketiga krayon, yang keempat kapur, dan lain-lain. Contohnya ini contoh media kering. Nah, untuk contoh ilustrasi dengan teknik kering ini seperti ini ya. Ini adalah gambar contoh ilustrasi dengan teknik kering. Hasilnya seperti ini. Dengan media pensil seperti itu, dengan media krayon seperti itu, dengan media arang seperti itu. Bisa dilihat ya. Selanjutnya, teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas. Kemudian ilustrasi diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah contoh alat-alat dari teknik basah. Ada kuas, ada cat minyak, dan ada konte. Untuk contoh gambar ilustrasi dengan teknik basah seperti ini adalah media cat air. Bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya dasar-dasar pembuatan gambar ilustrasi. Harus menguasai teknik dalam pembuatannya, pesan yang tercantum di dalamnya. Yang ketiga, mudah dipahami. Nah, itu adalah dasar-dasar pembuatan gambar ilustrasi. Selanjutnya, proses atau tahapan menggambar ilustrasi. Proses atau tahapan menggambar ilustrasi yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Yang ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar.
Yang keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Yang kelima adalah memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Selanjutnya, gambar ilustrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu gambar ilustrasi secara manual dan digital. Untuk manual ini adalah buatan tangan manusia. Kalau untuk digital itu bersifat dengan komputer. Gambar ilustrasi manual. Gambar ilustrasi manual itu ada satu, teknik online. Teknik outline adalah cara menggambar secara global atau tidak detail dan hanya menggambar garis luarnya saja sehingga terkesan datar. Mereka tidak ada pengaturan gelap terang. Untuk gambar ilustrasi manual yang kedua, teknik arsir. Teknik arsir adalah cara menggambar dengan menggunakan arsir atau unsur garis yang terputus-putus yang digoreskan secara teratur dan berulang-ulang. Garis-garis saling menumpuk, digunakan untuk mewujudkan efek gelap terang, volume, dan platisitas. Yang ketiga, teknik blok. Teknik blok adalah cara menggambar dengan memanfaatkan warna secara blok tanpa menerapkan gradasi dan transisi sehingga terasa datar. Bagian yang satu dengan yang lain pada suatu objek ditunjukkan dengan perbedaan warna. Selanjutnya, teknik dot. Teknik dot yaitu cara mewujudkan gambar dengan menyusun titik-titik sehingga membentuk suatu objek tertentu. Kesan gelap dan terang ditentukan oleh jumlah titik dalam satu area. Semakin banyak semakin kuat kesan gelap terang. Nah, itulah gambar ilustrasi manual. Untuk gambar ilustrasi digital ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengeksplorasikan kemampuan kreatif program komputer untuk membuat seni visual berupa ilustrasi dan memperbaiki ilustrasi. Nah, untuk gambar ilustrasi digital ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, vektor. Gambar jenis ini tidak akan mengalami perubahan pada saat dibesarkan atau dikecilkan atau rotasinya. Yang kedua, bitmap. Gambar bitmap adalah gambar yang dibentuk oleh sekumpulan titik-titik yang disebut pixel. Nah, itulah gambar ilustrasi digital. Untuk software yang digunakan dalam gambar ilustrasi digital adalah yang pertama Corel Draw, yang kedua Corel Painter, yang ketiga Adobe Illustrator, yang keempat Adobe Photoshop. Nah, itulah materi pembelajaran tentang menggambar ilustrasi. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan uji kompetensi kemampuan untuk menguji kalian. Tolong tulis soalnya ya di buku tugas kalian. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud gambar ilustrasi? Coba ditulis ya. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah menggambar ilustrasi. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang keempat, sebutkan tujuan menggambar ilustrasi. Yang kelima, jelaskan gambar ilustrasi manual dan gambar ilustrasi digital. Silahkan ditulis di buku tugas kalian. Nah,
Untuk mengumpulkan tugasnya itu silahkan kirim di Classroom ya, menurut kelas masing-masing. Dan kalau ada pembelajaran luring bisa dikumpulkan. Nah, sekian untuk pembelajaran seni budaya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.